terkuak sekarang. Oh, ternyata ini sebabnya. Kemarin saya heran kok, para jenderal purnawirawan tiba-tiba ngumpul bahas politik sampai-sampai Pak Sutrisno diseret-seret namanya. Ternyata ada pihak yang ngomporin. Yuk, mendingan kita bahas lengkapnya di video ini. Agar Gibran segera diturunkan ternyata datang akibat kekhawatiran bahwa Pak Prabowo tak akan bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun ini. Persisnya ada kekhawatiran bahwa Pak Prabowo akan meninggal atau berhalangan tetap dalam tahun-tahun ini. Yang bilang begini adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Mantan Gubernur Jakarta ini menyatakan mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April agar Gibran segera diganti. Sebagaimana dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sutioso bilang, "Kita doakan Presiden Prabowo Subianto selamat, sehat bahkan 1 periode lagi." Tapi kalimat dia tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengatakan, "Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa yang jadi presiden? Ya otomatis wakil presiden, itu konstitusi kita." Menurutnya dia sangat ragu bila Gibran diserahi tugas menggantikan posisi Prabowo. Dengan model pemimpin seperti Gibran gitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks? Nasib bangsa ini dipertaruhkan, kata Sutioso. Saya percaya Sutioso bersikap jujur. Dia berharap Gibran diganti karena dia benar-benar khawatir Prabowo akan meninggal sehingga Gibran akan naik menjadi presiden. Menurut saya, Sutioso ini paranoid alias takut berlebihan. Dan kalau Forum Purnawirawan TNI itu berpikiran serupa, mereka juga paranoid. Mungkinkah Prabowo ditakdirkan meninggal dalam waktu dekat? Ya bisa saja, kan namanya juga takdir. Tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang menunjukkan bahwa Prabowo menuju ke kondisi itu. Usianya baru 73 tahun. Presiden Prabowo nampak sangat sehat. Saya yakin kondisi kesehatannya jauh lebih baik daripada Sutioso dan para purnawirawan TNI itu. Betul. Prabowo sangat mungkin menduduki jabatannya bukan hanya sampai 2029, tapi sampai 2034. Jadi kenapa pula harus membesar-besarkan kekhawatiran tak berdasar itu? Di sisi lain, kalaulah memang Prabowo terpaksa berhalangan tetap, munculnya Gibran sebagai pengganti adalah memang konsekuensi yang tak terhindarkan yang sudah harus dipikirkan ketika dulu bangsa Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden wakil presiden. Itu adalah hal yang tak terhindarkan. Dulu pun ketika masyarakat memilih Jokowi Ma'ruf Amin, kita harus siap kalau Pak Jokowi berhalangan tetap, Presiden Indonesia jadinya ya Pak Ma'ruf Amin. Begitu juga dengan ketika masyarakat memilih Jokowi Yusuf Kala. Tidak ada yang luar biasa. Yang jadi luar biasa dan mengganggu adalah ketika kekhawatiran berlebihan itu diwujudkan menjadi gerakan politik yang mengadu domba bangsa. Kita kan sudah menjalani proses demokrasi pemilihan presiden wakil presiden secara langsung dan mayoritas bangsa ini sudah memilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Analis pertahanan dan intelijen, Koni Rahakundini Bakri buka-bukaan soal videonya yang menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan menjabat 2 tahun jika terpilih nanti. Terbaru, Koni bahkan mengatakan bahwa Prabowo hanya akan berkuasa selama 3 tahun, lalu diteruskan Gibran. Pernyataan itu disampaikan Koni merespons bantahan yang disampaikan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani soal Gibran didesain menjadi presiden setelah 2 tahun. Koni mengatakan berdasarkan pengakuan Prabowo, kepemimpinannya akan diteruskan oleh Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Namun ia tidak membeberkan kapan pertemuan di Singapura itu terjadi. Beliau minta tolong jangan sebut nama gue. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan
Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya deh. Apa? Tahun sama bulannya. Aku nggak tanya segitu detailnya. 1 juta purnawirawan pun tidak bisa karena Gibran itu adalah pilihan rakyat bukan pilihan purnawirawan. Itu loh. Itu yang perlu kita pahami itu loh. Gibran itu pilihan rakyat dan saya berani menjamin 1000% Prabowo tidak mungkin menang, tidak mungkin terpilih jadi presiden kalau bukan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Tuh. Oh, gitu, enggak mungkin. Harusnya purnawirawan itu berpikir. Mas Gibran adalah seorang pemimpin muda yang terangkum dengan visi yang tajam dan komitmen yang kuat untuk mendorong kemajuan bangsa ini. Kami mengakui sepenuhnya dedikasi beliau dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat serta mengembangkan sektor-sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Kami yakin bahwa Mas Gibran akan menjadi kekuatan segar bagi Indonesia, mengilhami generasi muda dan membuka pintu baru untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam semangat persatuan dan kebersamaan, kami bersedia berjuang bersama Mas Gibran untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan inklusif dan adil. Mas Gibran, bisa, bisa, bisa. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, tidak ada itu. Dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Kita harus buat landasan yang kuat di atas landasan yang sudah dibangun Pak Jokowi. Lebih kuat lagi untuk kita lompat menjadi negara hebat. Dan bisa dong kalau seperti itu, bisa. Tapi bisa juga kah bahwa ini sebenarnya adalah rekayasa dari para penjahat untuk menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kan pemerintah Pak Prabowo itu susah dihancurkan. Jadi bagaimana cara menghancurkannya? Ya, hal pertama adalah Pak Prabowo dengan Gibran dipisah dulu. Tapi Gibran itu kan di bawah kendali orang yang sangat kuat, yaitu Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi itu harus dihancurkan dulu. Tapi kan Pak Jokowi susah untuk menghancurkannya karena tidak ada catatan korupsi dan sebagainya. Dan itu sangat susah untuk dibahas gitu. Karena misalkan bahwa kan KPK pun kan dibikinnya sama Pak Jokowi dan sebagainya. Polisi juga seperti itu misalkan. Ya makanya dari ijazahnya dulu. Nah, setelah ijazahnya terbukti palsu, maka itu adalah pintu masuk untuk menghancurkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowinya hancur, maka Pak Gibrannya yang akan dihancurkan. Karena sekarang juga sudah ada kan ya orang-orang tertentu yang ingin memakzulkan Pak Gibran gitu ya. Nah setelah itu maka Pak Prabowo itu menjadi benar-benar sepi dari dukungan dan karena itu mudah dihancurkan. Kemudian Indonesia akan mengadakan revolusi dan sebagainya. Ya bisa juga seperti itu. Itu kan skenario yang saya pikir sangat masuk akal. Jadi apakah ijazah ini rekayasa? Orang-orang yang berputar di sekitar masalah ini memiliki kekuatan untuk merekayasa sebuah ijazah. Tapi apakah kasus inilah sesungguhnya yang direkayasa bukan ijazahnya? Ya, itu juga bisa. Karena orang-orang yang ada di sekeliling masalah ini juga adalah orang-orang yang sanggup untuk merekayasa urusan-urusan sampai sejelas dan sedetail. Bisa dong kalau... kan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan
makanan bergizi sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, Pak Prabowo tuh sampai fitnah, segitu tahunnya loh. hoax. Di podcast omong-omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana letaknya? Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Bukan duduk di AC, di podcast omong-omong. Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Oh iya. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini. Lagi masalah adu domba. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan, itu. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo, ya kan? Ada tekannya Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap ke situ kan. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama ke rakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. 332 purnawirawan TNI tuntut Presiden Prabowo lengserkan Wapres Gibran. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mungkin para purnawirawan ini iri ya sama Mas Gibran ya, karena purnawirawan ini nggak bisa jadi wapres seperti Mas Gibran ya. Sudahlah, nggak usah nuntut-nuntut Wapres Gibran ini untuk mundur. Wapres Gibran ini terbaik untuk Indonesia, terhebat untuk Indonesia. Wapres termuda, terhebat, dan tertop sepanjang masa, sepanjang berdirinya Indonesia, ya kan? Iya. Lagian mau nuntut gimana pun, Presiden Prabowo tidak akan melengsarkan Wapres Gibran. Kenapa? Ya karena dulu tanpa Wapres Gibran mungkin Pak Prabowo nggak menang. Iya. Udahlah, aku nggak mau berstatement terlalu panjang, nanti berbahaya. Kalian aja yang statement gimana enaknya ya. Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi, memang upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat Pak Prabowo hancur itu dengan cara menghancurkan dulu Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Karena itu sudah bukan rahasia umum ketika Pak Prabowo ini bisa dikatakan adanya kekuatan Pak Jokowi di balik pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Ketika Pilpres kemarin katakanlah seperti itu. Tanpa adanya sosok Pak Joko Widodo, ya di sebelum-sebelumnya ketika Pak Prabowo Subianto ini melawan Pak Jokowi ini, Pak Prabowo tidak bisa memenangkan itu, memenangkan Pilpres. Dan sekarang ketika Pak Jokowi ini ada di belakangnya, Pak Prabowo Subianto ini bisa menang, teman-teman.
Ini berarti menjadi salah satu contoh bagaimana dua kekuatan ini bersatu. Dan ini menghasilkan nilai yang luar biasa gitu loh. Dan seperti yang dari tadi kita sudah lihat, sudah tonton gitu ya. Kenapa sih kok bisa ini yang diserang itu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran? Bisa jadi yang mereka hancurkan dulu adalah Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Karena apa? Ini bisa jadi langkah atau gerbang untuk menghancurkan Pak Prabowo Subianto. Karena ada dua kekuatan ini yang memang membantu Pak Prabowo Subianto ketika di Pilpres kemarin, untuk memenangkan di Pilpres kemarin. Nah, gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.